Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa menyambut firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena di sore hari ini kami boleh bersama-sama jemaat GKKA Banjarmasin untuk memperingati kematian Kristus yang membebaskan kami, umat manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesempatan, bahkan segala fasilitas yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, sehingga sekalipun jemaat boleh menyaksikan atau mengikuti ibadah ini dari rumah, namun kami juga boleh tetap menyaksikan, mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan perenungan kami pada sore hari ini, biar Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, selamat memperingati Hari Jumat Agung, dan pada tahun ini saudara, kita memperingati Jumat Agung dalam satu tema, yaitu kematiannya membebaskanku. Nah saudara, bicara tentang kematian, banyak orang menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan. Bahkan untuk membicarakan tentang kematian saja saudara, banyak orang tidak mau membicarakannya. Sudahlah, jangan bicara tentang kematian. Kita itu bicara yang enak didengar saja. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang hari depan yang penuh harapan. Orang tidak mau berbicara tentang kematian karena kematian itu rasanya menakutkan bagi kita. Bahkan saudara, tidak sedikit juga orang yang menganggap kematian itu adalah sebuah kegagalan. Kegagalan orang menjaga kehidupannya. Sehingga saudara, tidak heran kita dapati begitu banyak orang yang begitu berusaha mempertahankan hidupnya maupun hidup orang lain, bahkan dengan berkorban biaya tenaga sedemikian besar. Karena mereka menganggap ketika orang tersebut meninggal atau mati, maka mereka gagal mempertahankan hidup. Bahkan saudara, tidak sedikit juga orang menganggap kematian itu sebenarnya puncak dari penderitaan, puncak dari pergumulan. Sehingga kalau seseorang itu mati atau meninggal, maka dianggap saudara, dia itu tidak dapat lagi menahan pergumulan, tidak dapat lagi menahan kesakitan, tidak dapat lagi menahan penderitaan yang dialami. Sehingga akhirnya jawaban satu-satunya adalah kematian. Namun saudara, apakah ketika kita melihat satu kematian harus kita melihatnya dari sudut pandang yang demikian? Hari ini saudara, kita mau memaknai sebuah kematian, yaitu kematian seorang pribadi yang begitu mencintai, mengasihi kita umat manusia. Apa artinya buat kita saudara? Mari kita buka Matius 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-50. Matius 27 ayat 45 sampai 50, saya akan membacakan kisah kematian Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Satu bagian lagi saya akan baca dari Roma pasal 6 ayat 6 sampai ke 7. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, kalau kita bisa memilih cara kita untuk mati, saudara,
Kita lagi-lagi bicara kematian, saudara ya. Maka kira-kira kita akan memilih mati dengan cara yang seperti apa? Wah, contoh ini ya, kok ngomong gitu sih ya. Masa suruh mikirin mati caranya gimana? Tapi saudara, saya pernah mendiskusikan pertanyaan ini dengan seorang rekan pelayanan. Lalu teman saya yang sama-sama hamba Tuhan, dia bilang begini, wah kalau saya ya bisa milih cara mati, maka saya akan pilih matinya itu di mimbar. Gitu. Lagi khotbah, lagi bawa firman Tuhan, terus meninggal gitu ya. Wah itu dia bilang, kalau bisa milih saya mau pilih kayak gitu. Itu bagi dia adalah satu kematian yang membahagiakan. Yang paling buat dia itu ya, paling membanggakan. Seorang teman yang lain pernah berkata, kalau saya bisa pilih cara saya meninggal atau saya mati, saya ingin kematian saya dengan cara yang tenang. Tidak ada sakit penyakit, tidak usah pakai masuk rumah sakit gitu. Kalau bisa di rumah lagi tidur enak gitu ya, ya langsung meninggal gitu saja. Dengan tenang, dengan damai, nggak ada rasa sakit, nggak perlu ke rumah sakit bolak-balik mengeluarkan biaya yang begitu besar, nggak perlu merasakan penderitaan oleh karena sakit penyakit. Kalau boleh saya pilih mati dengan cara itu buat saya adalah kematian yang membahagiakan. Seorang teman lain berkata, alangkah bahagianya jika kematian itu datang, orang yang saya cintai, yang saya kasihi ada di samping saya, memegang tangan saya, lalu kemudian semua anak-anak berkumpul, ada pendeta datang mendoakan supaya jiwa saya tenang, lalu kemudian saya mati dengan tersenyum dan berbahagia. Wah kalau boleh mati dengan cara itu sungguh membahagiakan, sungguh menyenangkan. Kalau boleh Tuhan gitu. Seorang teman berkata, saya mengakhiri hidup dengan cara yang seperti itu. Tapi saudara hari ini ketika kita membaca teks tentang kematian Tuhan Yesus, apa yang saudara lihat dan apa yang saudara rasakan tentang cara kematian Tuhan kita? Bagaimana saudara sejak semalaman, kalau dia meninggal hari Jumat, berarti sejak hari Kamis, dia menjalani kematiannya ini saudara, dia tidak tidur sejak hari Kamis. Dia berdoa di Getsemani, bahkan dalam doanya saudara diceritakan dalam Alkitab bahwa keringatnya itu mengucur seperti tetes-tetes darah. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya sedang mengalami satu gejolak, satu kelelahan, satu ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara dia tetap kuat di sana berdoa dan menyerahkan kepada Bapa dan berkata, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Saudara dia sebagai manusia juga merasakan kelelahan, dia tidak tidur. Dan bahkan setelah selesai dia berdoa, saudara, di sana Alkitab mencatat dia ditangkap dan dia dibawa ke pengadilan. Saudara, sepanjang malam, saudara, dia dibawa dari satu pengadilan. Yang pertama kita lihat di catatan Alkitab, dia dibawa ke pengadilan agama. Kepada seorang imam besar yang menghakimi dia saudara. Imam agung kita, Tuhan Yesus, dihakimi oleh imam dunia. Bahkan saudara kalau kita lihat lagi kisahnya dalam Injil Yohanes, seorang prajurit menampar Tuhan Yesus. Saudara, satu kelelahan, satu perjalanan yang sungguh menyakitkan. Lalu kemudian tidak hanya sampai di situ saudara, dia kemudian harus menghadap lagi Pilatus. Kalau kita baca Injil Lukas, saudara, kita akan mendapati bukan 1-2 kali Tuhan Yesus bolak-balik pengadilan. Dia dibawa ke Pilatus, dia dibawa lagi ke Herodes, kemudian dibawa lagi kembali ke Pilatus. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini sebenarnya tidak mendapati kesalahan yang pantas untuk dijatuhi hukuman yang berat. Tidak ada kesalahan yang cukup untuk membuat Tuhan Yesus ini dijatuhi hukuman berat, apalagi hukuman salib, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, ketika ia diseret menghadap ke Pilatus jam 6 pagi, saudara. Kalau kita lihat di catatan Injil, bayangkan dari malam sampai jam 6 pagi dia tidak istirahat. Lalu akhirnya mau tidak mau Pilatus memutuskan sesuatu. Pilatus tawarkan ya, mau membebaskan penjahat, karena biasanya ada pembebasan penjahat, atau Yesus. Orang berteriak, salibkan dia.
Tapi ditanya apa kesalahannya sehingga dia mau disalibkan. Mereka tidak peduli dan berkata salibkan dia. Akhirnya saudara, dia diserahkan kepada orang banyak untuk disalibkan jam 6 pagi. Bukan satu kematian yang nyaman, yang enak, apalagi membahagiakan. Bahkan saudara, ketika Alkitab mencatat jam 9 pagi dia disalibkan, saudara. Dari jam 6 sampai jam 9 dia mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan. Ketika dia sampai di para prajurit, dia ditelanjangi, jubahnya dibuka dan dibagikan sebagai undian. Bukan hanya itu saudara, dia dibuatkan mahkota dari duri yang menusuk kepalanya. Ia bahkan dicambuk, ia dihina, ia diludahi. Bahkan saudara, untuk menuju ke tempat penyalipan di Bukit Golgota, yang jaraknya kurang lebih saudara, kalau diukur jarak sekitar 600 meter saudara, dia harus memikul salibnya yang begitu besar itu sendiri. Saudara, kita bisa bayangkan ini bukanlah kematian yang menyenangkan atau perjalanan menuju kematian yang membahagiakan. Kita bisa membayangkan tubuhnya yang penuh luka oleh karena cambukan, dari kepalanya menetes darah oleh karena mahkota duri. Itu membasahi salib atau kayu yang akan dijadikan bahan untuk menyalibkan dia. Kita bisa membayangkan bagaimana sepanjang jalan 600 meter itu saudara, tetesan darah Tuhan kita itu berada di sepanjang jalan itu. Setiap langkahnya itu meneteskan darah oleh karena derita dan aniaya. Saudara, ini bukan kematian yang menyenangkan, bukan kematian yang membahagiakan. Tidak berhenti sampai di situ saudara, setelah ia tiba di Bukit Golgota, ia dipakukan di sebuah kayu salib. Dalam kondisi yang begitu lelah, kekurangan darah, tangan dan kakinya ditembus oleh paku. Bukan paku kecil yang biasa kita lihat saudara, tapi paku yang cukup besar, sehingga paku ini bisa menopang seseorang saudara di kayu salib yang cukup untuk menahan berat badannya. Sengaja supaya dia tidak jatuh dan kemudian mati lebih cepat. Paku yang begitu besar itu saudara menembus kaki dan tangan. Lalu ia digantungkan di kayu salib dan darahnya mengucur perlahan membasahi kayu salib dan tanah Bukit Golgota hari itu. Saudara, hukuman salib adalah hukuman yang paling keji, paling menyakitkan dan paling kejam. Hanya diberikan kepada mereka yang berbuat kejahatan terlalu besar sehingga tidak mungkin lagi diampuni. Sehingga tidak ada kisah saudara ya, orang yang sudah dijatuhi hukuman salib itu kemudian diturunkan diampuni. Ini adalah satu kejahatan yang terlalu besar sehingga mereka harus disalibkan dan tidak ada pengampunan lagi. Ini adalah hukuman mati, namun berbeda dengan hukuman mati yang lain karena dilakukan dengan cara yang kejam dan lambat. Kalau di hadapan regu tembak, saudara, ditembak berapa detik mati. Ada yang disuntik mati, ada yang hukuman gantung, tapi penyalipan sengaja saudara, dipilih waktu itu oleh hukum Roma sebagai satu hukuman yang sengaja membuat orang itu bisa hidup selama mungkin, supaya selama itu juga dia bisa merasakan penderitaan. Sengaja saudara, istilahnya nyawanya itu ditahan supaya dia bisa merasakan penderitaan itu sampai nanti dia benar-benar mati. Nah saudara, apakah hanya penderitaan fisik saudara? Bukan. Tuhan Yesus juga mengalami yang namanya penderitaan secara mental. Tuhan Yesus juga mengalami ejekan dan hinaan. Di sekitar salib saudara, orang mengejek dia dan berkata, lihat orang lain ia sembuhkan, orang lain ia selamatkan. Masa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Para murid saudara meninggalkan dia. Dia di situ sendirian saudara. Yang di sekitarnya mungkin ada beberapa wanita yang mendampingi, yang menangis, yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi selebihnya, saudara, para murid pergi meninggalkan dia. Yang ada di sekitarnya lebih banyak adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menghina dia, yang justru tidak menyukai dia. Saudara, di tengah-tengah kesendiriannya, Alkitab mencatat dalam bagian yang kita baca tadi, ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bahkan Allah Bapa, pribadi pertama dalam Allah Tritunggal, yang tidak pernah terpisahkan, saudara, dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi hari itu, bahkan saudara, Allah Bapa seolah berpaling dari Allah Anak. Ia tidak sanggup melihat anaknya dalam kondisi yang demikian. Ia berpaling dari anaknya. Sehingga hari itu Yesus Kristus berteriak, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara, ini sama sekali bukan kematian yang enak, apalagi membahagiakan. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berharap kematiannya akan seperti demikian. Apalagi saudara, orang tua terhadap anaknya. Pasti tidak tega kalau anaknya menghadapi kematian yang demikian. Apalagi Allah Bapa terhadap Allah Anak, saudara, yang begitu mengasihi, tentu tidak tega, saudara. Saya teringat ibu saya almarhum, waktu saya masih kecil, saudara, saya itu suka main bola, sepak bola ya, sore hari. Makanya waktu ada sepak bola di sini, kadang-kadang masih pengen ikut gitu. Tapi mama saya itu selalu larang. Kenapa, saudara? Karena saya itu ternyata yang paling kecil. Usianya berbeda jauh dengan yang lain-lain. Jadi kalau main bola gitu ya, saya itu paling kecil sendiri, usianya paling kecil sendiri. Mama saya itu takut ya, lagi main bola itu terus ketabrak, patah gitu. Terus mama saya selalu bilang, udah jangan main sepak bola. Kamu main yang aman aja, main bulu tangkis aman katanya. Tapi saya suka main sepak bola, saudara. Sehingga meskipun dilarang, saya pergi juga main sepak bola sore hari itu. Dan betul, saudara, terjadi yang dikhawatirkan. Saya jatuh di lapangan, dan lapangannya bukan lapangan rumput, saudara. Kita main tuh di lapangan, di jalan raya, ya, aspal. Lalu tangan saya itu, saudara, penuh luka. Wah, anak-anak yang lain yang besar-besar itu udah takut gitu ya. Dicuci lukanya tapi tetap berdarah gitu ya. Akhirnya saya ditinggalin sendirian. Saya bingung, saudara, mau pulang tapi takut ya. Akhirnya saya diam aja di situ. Nggak lama saya dengar suara mama saya dari jauh, itu sudah sore ya, nyariin saya. Mama saya teriak gitu ya, Yudi, di mana ya anak ini? Saya lihat, saudara, intip gitu ya. Mama saya itu ternyata bawa biasa buat gebuk sapu, kasur itu, saudara ya, yang ada lingkarannya 3 itu, saudara. Mungkin anak sekarang udah nggak tahu barang itu ya. Dia bawa itu dari jauh, saudara, sambil teriak panggil nama saya, mana ya? Sudah dilarang masih aja ngotot. Saya dengar gitu, sembunyi, saudara. Ada satu situ gardu PLN ya, saya sembunyi di belakang gitu, tidak berani bersuara. Tapi entah kenapa, saudara, mama saya tuh kayak ada radarnya gitu. Tiba-tiba dia sudah ada di samping saya. Tidak tahu dia lewat mana gitu ya, atau dengar saya. Saya lihat gitu ya, matanya begitu marah luar biasa karena saya tidak pulang-pulang gitu ya. Tapi saudara, begitu dia lihat tangan saya itu mengalir darah, sudah terjadi satu kejadian yang tidak bisa saya lupakan, saudara. Matanya yang tadi marah itu diganti dengan tangisan. Hari itu mama saya menangis, saudara. Tadi itu ya, rotan yang mau buat pukul itu dilempar langsung, sudah dibuang. Lalu dia peluk saya, dia langsung bawa saya pulang gitu ya. Aduh, kenapa tanganmu gitu ya. Dia begitu tidak tega anaknya itu terluka, saudara. Bukan luka yang sebenarnya dalam, berbahaya. Tapi saudara, hati orang tua itu, saudara, kalau anaknya itu terluka, wah begitu rasanya, saudara, dia sendiri rasanya yang merasakan sakit. Makanya saudara, orang tua itu ya, kalau anaknya sakit, sebenarnya dia merasakan jauh lebih sakit, saudara. Oleh karena itu, kalau anak-anak ya dengar khotbah hari ini, ingat, orang tua itu begitu mengasihi kita. Dia merasakan sakit dan penderitaan kita. Saudara, saya mengajak saudara dari sudut pandang kisah ini, kita membayangkan bagaimana perasaan Allah Bapa ketika Yesus berteriak,
dengan tubuh yang berdarah, dengan tubuh yang terluka dan sakit, dalam kondisi kesepian ditinggal para murid, dihina banyak orang. Lalu dia berkata kepada Allah Bapa, "Kenapa Tuhan kau tinggalkan aku?" Saudara, bukankah begitu inginnya sang Bapa itu datang, menurunkan anaknya, menyembuhkannya, bahkan menghukum mereka yang berani berbuat demikian kepada anaknya. Tapi saudara, itu tidak terjadi, bukan? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan tidak turun dari salib. Tetapi dia membiarkan dirinya menanggung luka, menanggung derita itu. Kenapa, saudara? Mengapa bisa Tuhan Yesus itu rela menanggung derita itu? Mengapa dia bisa rela menanggung semua itu? Yohanes 3 ayat 16 tadi kita baca berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan saudara anaknya yang tunggal, supaya kita ini tidak binasa. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, rasanya enteng gitu ya. Tuhan karuniakan kepada kita anaknya. Tapi saudara, ketika kita mengaitkan ini dengan salib, kita membayangkan saudara, bagaimana Bapa mengaruniakan anaknya itu saudara, bukan seperti memberikan kepada orang yang bertanggung jawab, bukan seperti memberikan kepada orang untuk diperlakukan dengan layak, tetapi Tuhan mengaruniakan Yesus anaknya untuk diperlakukan seperti seorang penjahat, dipakukan di kayu salib, menderita dengan cara yang tidak layak seharusnya dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mengaruniakan anaknya untuk menjalani semua ini. Kenapa saudara? Karena kasihnya, cintanya pada kita. Ia ingin kita manusia terbebas saudara, dari belenggu dosa. Ia ingin kita itu terbebas dari hukuman dosa, yaitu maut. Roma 6 ayat 23 katakan demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan tahu kalau tanpa kematian Kristus anaknya, maka manusia akan menghadapi upah dosa, yaitu maut. Sehingga ia relakan anaknya yang dikasihi, supaya kita tidak mengalami upah dosa itu, yaitu maut. Roma 5 ayat 12 di sana mengatakan, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, kata menjalar ini mirip dengan kata yang sering kita dengar hari ini, menular saudara, kepada semua orang. Dosa itu bukan hanya dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi telah menular kepada semua manusia. Dan oleh dosa itu juga masuk maut kepada diri manusia. Saudara, hari ini dalam kondisi pandemi ini saudara, dunia kembali diingatkan betapa mengerikannya akibat dosa, yaitu mendatangkan maut atau kematian. Setiap hari diupdate berita berapa orang yang meninggal ya. Ada satu survei yang mencatat gitu ya, kematian akibat corona ini berapa. Sehingga saudara, orang-orang tidak berani keluar rumah. Semua orang harus pakai masker, semua orang harus cuci tangan. Bahkan tempat ibadah sementara saudara, kita tidak bisa datang. Oleh karena bahaya yang mengancam, yaitu maut ini saudara. Maut yang begitu mengerikan. Seandainya virus corona ini cuma sebabkan pilek saudara ya, atau sakit perut, saya yakin kita semua itu tentu kayak ketawa aja gitu ya. Oh cuman pilek gitu ya, sakit perut. Kalau biasanya saya lewat gitu ya, veteran ini, sungai yang kotor itu saudara ya, itu banyak anak-anak mandi di situ. Pernah satu kali saya tanya sama Contoh Indri ya, ini anak-anak ini enggak takut ini ya, apa namanya tuh, sakit perut atau pencernaan karena terminum air apa ya, mereka sih bilang sungai, kalau kami bilang parit gitu. Enggak takut mereka malah ketawa aja gitu ya, oh cuman sakit perut gitu ya, paling sebentar beres gitu, kuat perutnya. Tetapi ketika bicara virus ini saudara, virus yang bisa mendatangkan maut,
maka semua orang pikir-pikir, saudara, tidak berani ambil resiko. Apalagi ke angka kematian yang terus naik, membuat manusia begitu takutnya, saudara. Nah, tapi saudara, kita mau melihat sebenarnya di satu sisi, ini cara Tuhan juga ingatkan manusia. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa lepas dari yang namanya maut. Entah karena virus, entah karena sakit yang lain, entah karena kecelakaan, entah karena apa, saudara ya. Manusia itu pasti mengalami yang namanya maut atau kematian. Cepat atau lambat, manusia itu pasti mengalami yang namanya maut. Sehingga saudara, ini tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Tinggal waktunya saja kapan. Nah saudara, maut sebenarnya bukan hanya melalui virus corona, saudara. Sejak dahulu maut telah menjadi masalah manusia. Begitu banyak orang yang meninggal setiap hari entah karena sakit atau apapun. Tetapi maut ini telah menjadi satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh umat manusia. Tapi saudara, yang mau saya ingatkan hari ini adalah ketika Alkitab bicara tentang maut sebagai upah dosa, maka maut yang dimaksudkan Alkitab bukan hanya bicara kematian tubuh fisik ini, saudara. Ketika roh terpisah dari tubuh jasmani, ketika jantung berhenti, ketika otak berhenti, bukan, saudara. Alkitab juga bicara dalam Wahyu 21 ayat 8 tentang kematian yang kedua, yaitu lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, penghukuman Allah selama-lamanya. Saudara, dosa yang dilakukan oleh manusia telah membawa maut dalam dua aspek. Yang pertama jasmani, sehingga cepat atau lambat manusia akan mengalami yang namanya kematian fisik. Entah oleh penyakit, entah oleh usia tua, entah oleh wabah, entah oleh kecelakaan, tapi pasti mengalami. Kecuali yang khusus diangkat oleh Tuhan, seperti Henokh. Aspek yang kedua adalah aspek rohani, di mana roh manusia terputus relasinya dengan Allah dan akan menghadapi penghukuman kekal akibat dosa. Inilah maut, saudara, yang kedua atau kematian yang kedua yang dimaksudkan oleh kitab Wahyu. Saudara, bukan hanya kematian fisik sebenarnya, saudara, yang begitu menakutkan. Tetapi Alkitab mengingatkan, ada kematian kedua yang jauh lebih menakutkan sebagai akibat dari dosa itu. Sehingga saudara, itulah kenapa Tuhan Yesus rela datang bahkan mati dengan cara yang keji dan menyakitkan. Saudara, seandainya manusia hanya bermasalah dengan sakit penyakit, saya pikir Tuhan Yesus tidak perlu mati dengan cara yang keji. Bukankah Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit? Ia menyembuhkan penyakit kusta yang hari itu tidak ada obatnya. Ia sanggup menyembuhkan orang yang kerasukan setan yang hari itu tidak ada yang bisa menolong. Ia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir yang mana tidak ada dokter waktu itu yang sanggup lakukan. Ia sanggup sembuhkan orang lumpuh, bahkan sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Saudara, kalau hanya untuk sembuhkan penyakit, dia tidak perlu mati disalib, saudara. Dia sudah bisa lakukan itu. Sebelum dia mati, saudara, dia sudah lakukan itu. Tapi kenapa dia harus menghadapi kematian yang begitu keji? Tentu karena masalah manusia bukan hanya sakit penyakit, saudara. Seandainya manusia hanya bermasalah dengan kemiskinan, kelaparan, maka Yesus tidak perlu mati dengan cara yang demikian keji. Bukankah Ia sanggup mengubah air menjadi air anggur? Bukankah Ia sanggup mengubah 5 roti dan 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang? Seandainya manusia hanya bermasalah dengan bencana alam, kekuatan alam, tidak perlu Ia mati dengan cara yang demikian keji. Bukankah Ia sanggup meredakan angin ribut dan badai? Hanya dengan perkataannya saja, saudara, angin ribut itu tenang, diam. Satu bencana alam itu bisa tenang, diam di hadapan Yesus. Yesus tidak perlu mati, saudara, kalau hanya untuk membereskan hal itu. Sehingga saudara perhatikan kalimat saya. Tidak perlu Yesus mati dengan cara yang demikian keji. Jika hanya untuk membebaskan manusia dari derita fisik, sakit penyakit, kemiskinan, dan bencana. Tapi kematiannya demikian keji dan menyakitkan karena tidak lain dan tidak bukan karena masalah dosa manusia.
Dosa kita ditimpakan kepadanya. Kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Hukuman yang mendatangkan maut ditimpakan kepadanya. Sehingga ia menerima penderitaan, hinaan, bahkan kematian. Karena dosa, saudara, harus dibereskan dengan pengorbanan pribadi yang tidak berdosa. Dosa tidak bisa dibereskan oleh siapapun. Dosa itu harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu ditanggung oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, inilah yang terjadi di hari Jumat Agung. Yesus tergantung di salib. Ia menghadapi maut yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Tetapi saudara, ada pengharapan di balik kematiannya. Yaitu kita menantikan kebangkitan Kristus yang menjadi tanda kemenangan kita atas maut. Saudara, di tengah kondisi hari ini, sangat wajar kita cemas, takut, khawatir. Namun saudara, jangan sampai kita lupa penderitaan Kristus dan pengorbanannya yang menebus dosa kita. Jangan sampai penderitaan dunia hari ini membuat kita lupa bersyukur atas karya Kristus di Golgota. Tadi siang contoh Sri mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Aniayakah, penderitaankah, ketelanjangankah, tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena Dia sudah menang atas dosa, membebaskan kita dari dosa. Saudara, dosen kami Pendeta Hari Sugianto mengirimkan satu puisi, saudara. Dan saya mohon izin untuk menggunakannya supaya bisa memberkati jemaat di tempat ini. Demikian puisi dari Pendeta Hari Sugianto. Di tengah gejolak corona, janganlah kami terlena. Sibuk dengan derita dunia, lupa derita anak manusia. Di tengah goncangnya bumi segenap, janganlah pikiran kami gelap, bingung dengan nasib dan lupa salib. Di tengah berbagai berita, janganlah kami kehilangan kata, penuh dengan cerita wabah, lupa kisah derita anak Allah. Apakah derita kita lebih besar dari deritanya? Apakah duka kita lebih dalam dari duka Allah? Ingatkah kita 3 jam bumi menjadi gelap? Melihat salib, Bapa tak sanggup menatap. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Di tengah-tengah pintu gereja yang tertutup, janganlah mulut kita terkatup, hanya penuh aktivitas pengganti, lupa bersyukur dari hati. Saudara, bulan ini, mari kita bersyukur juga untuk kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kita tidak mengadakan perjamuan kudus di bulan April, saudara, oleh karena kondisi yang sulit. Doakan gereja punya solusi untuk hal ini, sehingga kita bisa kembali mengadakan perjamuan kudus. Namun satu hal yang saya rindu kita lakukan. Ketika perjamuan kudus berbicara tentang roti yang terpecah, anggur yang tercurah sebagai lambang darah Kristus yang tercurah. Ini adalah satu lambang bagaimana Kristus mau mengorbankan dirinya untuk kita. Sering jadi perenungan buat kita, apakah kita juga mau bersedia dipakai Tuhan, bahkan berkorban untuk boleh membagikan kasih, membagikan Injil. Karena itulah teladan Kristus. Kristus jadi roti dan anggur, jadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Sehingga kita juga bertanya pada diri kita, maukah engkau menjadi roti yang dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan Injil, menjadi anggur yang tercurah, sebagaimana anggur yang dipakai oleh Tuhan juga untuk boleh membawa kabar sukacita, keselamatan kepada orang lain. Terlebih di situasi hari ini, orang begitu ketakutan, begitu cemas. Mereka membutuhkan Kristus yang telah mati dan bangkit, yang mengampuni dosa mereka, memberikan damai sejahtera yang sejati. Bukan damai yang diberikan dunia ini, tapi damai dari sorga. Saya mengajak singer untuk
bersama-sama dengan saya menaikkan pujian ini. Dan jemaat yang di rumah, sekalipun bulan April ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus sebagaimana biasanya, tapi biarlah kita memaknainya juga. Tuhan, jadikanlah aku sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini yang menjadi penutup dari khotbah hari ini. Telah terpecah bagi kami, tubuh yang penuh luka, merasakan penderitaan oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagi kami sepanjang jalan menuju Golgota, jalan yang begitu jauh dan melelahkan. Darah-Mu membasahi jalanan itu, membasahi salib. Engkau rela menanggung semua itu ya Tuhan. Sehingga setiap bulan kami biasanya memperingatinya melalui perjamuan kudus. Namun hari ini ya Tuhan, bulan ini, kami belum bisa melakukannya. Kami rindu Tuhan, kami punya kesempatan lagi melakukannya. Namun ya Tuhan, kami rindu meneladani Engkau. Kami rindu juga mau dipakai oleh Tuhan. Biarkan kami juga punya semangat yang rela berkorban bagi orang lain, bagi sesama kami. Kami tahu kondisi hari ini susah. Semua orang sulit. Bukan hanya mereka, tapi bahkan kami juga sulit. Tapi Tuhan, kami mau dipakai seperti teladan Kristus. Kami mau mengasihi mereka juga. Kami mau dipakai untuk boleh menguatkan mereka, untuk boleh menolong mereka, bahkan memberitakan kepada mereka Kristus telah mati untuk boleh memberikan damai sejahtera bagi Engkau. Pakai kami ya Tuhan. Terima kasih. Jumat Agung ini, terima kasih kami diingatkan kematian Tuhan yang begitu keji, yang begitu menyakitkan. Tetapi semua itu Tuhan rela lakukan untuk membebaskan kami dari dosa yang membawa kami kepada maut. Kematian Tuhan telah membebaskan kami. Tapi kami tahu banyak di luar sana yang belum mendengar berita ini. Pakai kami Tuhan untuk boleh membawa berita ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.